Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Oke, baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan silahkan menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Baik ya, apa kabar hari ini memasuki awal Februari ya, yang mungkin hari ini masih merasa diuber-uber sama yang namanya aplikasi pinjol, yang mungkin hari ini kehidupannya sudah terasa tak nyaman lagi karena setiap detik harus membaca dan membalas WA dari DC-DC pinjol yang mungkin udah membuat hidup kita nggak karuan. Dan hari ini banyak yang udah galau, yang makannya tak enak, tidurnya tak nyenyak, dan mungkin mandinya pun sudah tak basah lagi gara-gara sudah terpecah konsentrasinya untuk memikirkan hutang di aplikasi pinjol. Baik, hari ini kita pengen kasih tahu beberapa rahasia-rahasia jitu untuk bisa menghadapi hutang di aplikasi pinjol, supaya masalah hutang di aplikasi pinjol ini tidak melebar dan membesar. Dan hari ini masih banyak ya teman-teman kita itu yang membiarkan dirinya menjadi budak dari aplikasi pinjol-pinjol ini. Masih banyak yang mempertahankan harga dirinya dengan cara membayar biaya-biaya perpanjangan. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi pinjol yang bertenor 7 hari itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak taat, tidak tunduk, dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah melalui OJK. Nah, sekarang untuk kalian yang masih merasa diuber-uber, aku pengen kasih pesan, coba cek terlebih dahulu apakah aplikasi pinjol yang kalian gunakan hari ini memang sudah terdaftar dan berizin di OJK. Jika tidak, maka tidak usah dibayar lagi, sesuai dengan perintah dari Pak Menko Polhukam RI, yang hari ini sepertinya kita negara Indonesia memang benar-benar serius pengen memberantas habis semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal nakal yang hari ini tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah. Baik ya, seandainya ya dari awal kita sudah mengetahui hal ini, kita sudah sadar hal ini, maka permasalahan hutang di aplikasi pinjol itu tidak akan sebesar yang kita hadapi hari ini. Namun kemarin-kemarin kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat di masa lalu itu anggaplah sebagai sebuah pembelajaran yang mungkin tidak akan didapatkan orang lain ketika dia memang tidak berurusan sama yang namanya aplikasi pinjol. Nah, beruntung juga kita nih yang pernah berurusan sama yang namanya aplikasi pinjol, ketika kita bisa mengambil pelajaran dari semua kejadian yang hari ini sedang kita hadapi. Baik ya. Hari ini yang masih merasa dikejar-kejar, yang masih merasa dihantui, yang mungkin masih menakut-nakuti dirinya sendiri dengan cara berpikir yang aneh-aneh, dengan cara menguras habis energinya untuk mengkaji ini itu segala macam. Ya, hari ini stop buang-buang energi dengan cara sia-sia. Hari ini gua kepengen kupas tuntas dulu rahasianya. Yang harus kalian tahu itu adalah strategi dari debt collection aplikasi pinjol, baik yang legal maupun yang ilegal, hampir sama cara kerjanya. Ya memang masih begitu-gitu saja dari mulai akhir 2018, 2019, 2020, dan sekarang 2023 masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini yang membuat kita semakin terjebak ke dalam dinamika aplikasi pinjol ini ketika hutang kita bertambah. Nah, salah satu faktor yang membuat hutang kita bertambah tadi adalah ketakutan dan tak mampu lagi berpikir positif. Sehingga kita melupakan apa yang harusnya kita kaji hari ini. Hari ini kita malah terbalik mengkaji aplikasi pinjol A, B, C ini udah ada DC-nya enggak ya? Malah kebalik, bukannya kita mengkaji strategi mereka. Jadi pada video kali ini kalau kalian sadar dari awal dan kalian mengetahui bagaimana strategi dari DC lapangan itu, atau mungkin dari DC yang hari ini setiap menghubungi kalian itu, memang mereka cara kerjanya seperti itu. Mereka mau kita panik, mereka mau kita
tidak lagi mampu berpikir secara positif. Mereka mau kalian itu gali lubang tutup lubang di aplikasi yang lain supaya pekerjaan mereka nggak habis-habis, ya, kontrak mereka terus diperpanjang. Mungkin seperti itu. Nah, mereka itu nggak mau tahu kalau hari ini kalian itu nggak punya uang atau dalam keadaan sakit atau udah baru aja di PHK. Mereka nggak mau tahu. Yang penting mereka ditargetkan sama perusahaannya satu hari ini harus bisa menagih 10 atau mungkin 30 debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Jadi yang harus kita ketahui dan harus kita kuasai hari ini adalah mengontrol rasa panik tadi supaya kita tidak salah lagi dalam mengambil langkah dan keputusan. Ya, kalau seandainya mereka mengancam ingin melakukan penyebaran data, kata kuncinya cukup sederhana. Kalau kalian sebarkan data saya, maka secara otomatis saya tidak akan membayar hutang di aplikasi kalian. Simpan kata-kata itu dan kasih tahu kepada mereka. Mereka bakal tambah panik kalau seandainya hal itu terjadi. Tapi kalau seandainya mereka mengancam kalian itu dengan menyebarkan data, kalian takut malah bermohon-mohon ini itu segala macam, ya maka mereka akan terus-terusan melakukan hal itu kepada kalian, kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi kalau hari ini kalian masih diancam untuk melakukan penyebaran data, maka tantang saja sekalian. Apabila memang hal itu terjadi, maka kami tidak akan membayar lagi. Maka secara otomatis pula hutang di aplikasi kalian maka akan lunas. Loh, nggak bisa begitu, ini namanya hutang, ini itu segala macam, nantilah itu. Cuma kalau kita bicara hukum, hari ini yang dinyatakan legal itu hutang piutang itu apabila memang memenuhi beberapa unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya ada akad yang jelas, ada ini itu segala macam lah, ya. Banyaklah, nanti kalian bisa cek sajalah apa saja unsur-unsur yang memenuhi ketentuan untuk hutang piutang. Nah, hari ini kalau seandainya kita masih terus membiarkan ini terjadi, maka ini tak akan ada habisnya. Ini sudah berjalan hampir 4 tahun lebih. Namun hari ini masih saja tetap tumbuh subur. Jadi kita harus tetap memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain ini biar jangan panik, ya. Jangan hari ini membantah hal ini. Ini harus harga mati, ya. Kita harus bisa menciptakan situasi kondusif terlebih dahulu ke dalam diri kita sendiri. Karena mereka memang cara kerjanya seperti itu. Mereka ingin menyerang psikis kalian. Mereka ingin kalian itu panik. Mereka itu ingin kalau kalian itu takut. Dan kalian masih saja tetap menakut-nakuti diri kalian sendiri. Jadi yang harus kita perbaiki terlebih dahulu itu sebelum membayar hutang adalah diri kita sendiri. Mental kita yang hari ini sudah terlanjur rusak, ya, karena terus-terusan mendapatkan intimidasi dan teror. Dan anehnya kita masih tetap membiarkan diri kita menjadi budak dari aplikasi pinjol ini dengan menikmati sensasi diintimidasi sama pihak aplikasi. Ini aneh. Seharusnya tubuh kita itu, ya, karena sering sudah mendapatkan hunjaman teror dari aplikasi-aplikasi pinjol ini, bisa bersikap mengantisipasi atau akan setidaknya, ya, kita yang sudah setiap hari mendapatkan intimidasi ini seharusnya bisa menganggap ini biasa saja. Bukan malah tambah panik. Karena udah kita hadapin kok. 3 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, dan sekarang sudah berjalan 1 minggu. Kita masih baik-baik saja. Walaupun hari ini banyak yang wajahnya sudah terlihat pucat pasti karena kekurangan istirahat. Hari ini banyak yang mungkin hidupnya sudah tak bergairah karena konsentrasinya terpecah belah. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harusnya kita perbaiki terlebih dahulu, ya, supaya masalah hutang di aplikasi pinjol ini tidak tambah melebar dan membesar. Oke, ya. Hari ini DC pinjol itu hanya ingin menyerang kejiwaan kalian, hanya ingin menyerang psikis kalian, supaya kalian panik, supaya kalian takut, supaya kalian melakukan gali lubang tutup lubang, supaya kalian meminjam kembali di aplikasi yang lain. Nah, itulah harapan mereka dan kalian disuruh untuk membayar dengan segala cara. Kalau seandainya kita dari awal mengetahui cara kerja mereka seperti ini, maka kita tidak akan terjebak ke dalam banyak aplikasi. Hari ini salah satu faktor yang membuat kita terjebak di banyak aplikasi pinjol itu adalah gali lubang tutup lubang karena panik terus-terusan merasa dikejar oleh DC-DC aplikasi pinjol. Padahal itu hanya melalui via telepon. Kita tidak berhadapan-hadapan langsung dan kalian masih saja membaca pesan-pesan yang dikirimkan mereka. Kalian bisa dan boleh untuk tidak membaca dan tidak membalas WA mereka apabila memang itu mengganggu kehidupan keseharian kita, mengganggu kehidupan kita berkeluarga dan bekerja.
ya. Yang penting jelaskan saja di tahap awal kalau hari ini kita memang belum punya uang untuk melakukan penyicilan dan pelunasan, serta stop panik berlebihan. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.